Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, khususnya kelas 12 IPA IPS SMA lebih tua. Di sini Bapak akan memberikan materi yang baru, yang mana minggu lalu Bapak sudah memberi penjelasan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekarang judul pelajaran kita bagian D-nya, kalau di buku paketnya halaman 24, 25, enak ya, yaitu penanganan pelanggaran hak ajasi dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang lalu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM Bapak jelaskan atau kita lihat di buku ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin anak Bapak sudah paham. Sekarang kita masuk kepada masalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada yang Bapak katakan masalah hak ajasi kewajiban warga negara itu. Bagaimana pencegahan yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada sekitar 7 ya. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Bagaimana benar hukum itu harus dinomorsatukan. Karena tanpa hukum itu tidak bisa. Kenapa? Karena hukumlah kita jadikan sebagai panglima tertinggi di dalam penegakan hukum di negara kita. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, pertama lembaga tinggi negara, ya, terutama ada yang namanya KPK, ada yang namanya Ombudsman, ada yang namanya Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Itu harus kita tingkatkan, harus kita galakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik yang ada. Yang keenam, yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Bagaimana menimbulkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, yaitu kitalah bagaimana menegakkan pertahanan kita ini. Lalu yang ke-7, meningkatkan kerjasama yang harmonis, ya, antar kelompok, antar golongan, biar saling kita memahami, saling menghormati, supaya apa? Supaya terjadi yang namanya saling menghargai di dalam masyarakat. Lalu kalau kita lihat lagi, di sini kita lihat bahwa lembaga yang mempunyai fungsi utama menegakkan hukum ada 4. Kepolisian, ya, itu juga salah satu yang dikatakan mempunyai fungsi. Ya, yang kedua TNI, yang ketiga Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran seperti korupsi dan penyalahan uang negara. Yang keempat, lembaga-lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Salah, katakan salah. Kalau benar, ya kita benarkan. Inilah dalam penegakan hukum. Saya kiranya demikian dulu. Bapak kira hanya demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.